Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخواني في الدين أعزنا الله وإياكم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita semuanya nikmat serta hidayahnya sehingga di malam ini kita bisa berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah yang bertebaran di muka bumi ini dalam rangka menuntut ilmu yang sesungguhnya kita dituntut mengilmui setiap ilmu yang wajib bagi kita. Jadi ilmu itu ada dua, ada yang wajib, ada yang tidak. Maka ketika Nabi kita yang mulia SAW mengatakan talibul ilmi fariidatan ala kulli muslim, para ulama mentafsir di antara ilmu itu ada ilmu yang wajib, ada ilmu yang tidak wajib. Di antara ilmu yang wajib adalah ilmu yang berkaitan dengan akidah kita, ilmu yang berkaitan dengan sholat kita, ilmu yang berkaitan dengan puasa kita, ilmu yang berkaitan dengan zakat. Semua yang wajib kita kerjakan, maka menuntut ilmu tentang hal itu hukumnya wajib. Maka para ulama memberikan gambaran, mereka mengatakan tidak ada satupun amalan sunnah yang kita kerjakan apapun jenisnya yang menyamai keutamaan menuntut ilmu. Tidak ada satupun, Pak. Tidak ada satupun ibadah sunnah yang kita kerjakan, baik sholat sunnah kita, puasa sunnah kita, ataupun yang lainnya yang hukumnya sunnah, yang mampu menyamai atau mendekati fadilah keutamaan menuntut ilmu. Tidak ada, Pak. Nggak ada sedikit pun, nggak ada sama sekali. Menuntut ilmu jauh di atas semua ibadah sunnah. Bahkan kita sudah tahu dengan jelas Allah Azza wa Jalla mengutamakan orang-orang yang beriman, yang memiliki ilmu, dibandingkan orang yang beriman yang tanpa memiliki ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman, akan tapi ketika dia beriman dan memiliki ilmu, walladhina utul ilma, Allah angkat derajatnya lebih banyak lagi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat orang-orang yang beriman
Dan di antara orang-orang yang beriman itu ada yang menuntut ilmu, maka Allah akan angkat lebih tinggi lagi derajatnya. Dan jemaah, yang namanya menuntut ilmu itu adalah sarana, jalan, bukan tujuan. Menuntut ilmu adalah sarana, jalan, wasilah. Jangan dijadikan tujuan. Tujuan kita menuntut ilmu adalah untuk beramal. Itu tujuannya. Jadi jangan kita jadikan yang terpenting kita menuntut ilmu. Bukan yang terpenting menuntut ilmu. Akan tapi yang terpenting kita beramal di atas dasar ilmu. Itu yang penting. Menuntut ilmu apapun yang kita pelajari, dari ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu manhaj, ilmu hubungan, ya, ilmu akhlak dan lain sebagainya, itu wasilah, itu sarana. Tujuannya apa? Kita mengamalkan semua sarana tersebut. Jadi jangan jadikan bahwa saya menuntut ilmu itu tujuan hidup kita. Yang penting menuntut ilmu, yang penting hadir di majelis ilmu, yang penting begini-begini. Enggak. Justru ini baru jalan, ini baru wasilah, ini baru apa? Baru salah satu cara supaya kita bisa beramal dengan baik. Jadi jangan punya pikiran bahwa saya yang penting menuntut ilmu. Enggak, Pak. Karena yang penting adalah beramal di atas dasar ilmu. Dan kita berilmu untuk diamalkan, bukan untuk ditumpuk, bukan untuk dijadikan koleksi, bukan. Ilmu dipelajari untuk diamalkan. Kita kembali pada kitab Targhib wa Tarhib. Ya, kita sampai pada Kitabul Ilm. Sampai mana, Pak? Saya tidak tahu, Pak. Soalnya beda. Oleh masuk kalau atas sirben saya jenengan was.
Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Ini kalau nggak salah sudah Pak. Sudah? Belum selesai. Sampai mana? Inna ulama warasatul anbiya. Barakallahu fikum. Fa innal ulama'a warasatul anbiya. Ini lanjutan dari man salaka tariqan yaltamisu fihi al-ilma sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mau menempuh perjalanan dalam rangka untuk ilmu, maka Allah berjanji akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, itu sudah sangat besar bagi kita. Kalau kita mau berjalan untuk ilmu, Allah mudahkan kita menuju surga. Karena tujuan kita hidup di sini itu orang berbuat baik, orang rela sholat bangun di tengah malam, orang rela berpuasa panas-panasan, nggak makan nggak minum, padahal ada makanan di rumah, ada minuman. Orang rela membelanjakan hartanya untuk pergi ke tanah suci, ke Mekah Al-Mukarramah dalam rangka umrah ataupun haji. Semuanya itu dalam rangka mencari surga Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Sepakat kita, nggak ada khilaf di sini. Artinya kita semua beribadah mulai dari pagi sampai pagi lagi kalau mampu, itu untuk mencari surga. Akan tapi ternyata Allah memberikan jalan yang paling gampang di antara semua jalan-jalan menuju surga. Jalan yang termudah, terdekat adalah ketika kau menuntut ilmu. Jalan yang terdekat dan termudah, termudah untuk kita mudah Pak. Untuk orang zaman dahulu luar biasa susah. Kalau kita sangat mudah untuk ilmu. Zaman dahulu untuk ilmu itu biayanya mahal, harus mengeluarkan biaya sangat mahal. Zaman Imam Syafi'i, zaman tabi'in, itu kan nggak ada pondok pesantren kayak kita, nggak ada. Dan ketika seorang ibu, orang tua ingin anaknya belajar, maka mereka pindah bersama orang tuanya. Semua yang ada di rumah dijual untuk pindah. Nggak ada pesantren kayak gitu, nggak ada. Maka ini yang saya ingin wujudkan itu seperti itu loh Pak. Di setiap masjid itu sudah ada pengajar sendiri yang mumpuni dan bisa mengajarkan anak-anak. Nggak ada, bahkan di Arab Saudi itu nggak ada pesantren Pak. Anak kecil kumpul sama orang tuanya. Nggak ada pesantren itu, dipisahkan dari orang tuanya, nggak ada. Mereka belajar di setiap masjid, ada halaqah Al-Quran belajar. Kapan mereka asrama? Usia kuliah. Semua terpantau. Kapan mereka berasrama tinggal dengan orang lain? Usia kuliah. Kalau masih usia remaja, semua di rumah. Dan orang zaman dahulu, para ulama tabi'in, kemudian zaman Imam Syafi'i dan yang lainnya, ketika ingin anaknya belajar, itu semua dijualin di rumah, diantarkan anaknya dekat dengan syekh yang dianggap mumpuni dalam ilmu, dekat di situ, sehingga dia rela pindah dari tempat tinggalnya untuk tinggal di dekat katakanlah dekat Imam Malik, katakanlah dekat itu, tinggal di situ, cari kontrakan di situ, cari rumah di situ. Maka berat untuk zaman dulu berat untuk, dan tidak sedikit harta yang dikeluarkan untuk menuntut ilmu, karena jaraknya yang jauh dan harus menempuh perjalanan yang panjang, membutuhkan modal, membutuhkan bekal, membutuhkan segalanya. Maka para ulama mengatakan man talabal hadis aflas.
Barang siapa yang dia mencari hadis, mereka pasti akan bangkrut dunianya, habis uangnya. Karena untuk mencari hadis saja mereka harus pergi ke Basrah. Basrah kadang-kadang nggak ada, harus balik ke Madinah. Ke Madinah nggak ada, balik ke Mesir. Untuk satu hadis. Dan itu butuh bekal, nggak mungkin kan kita perjalanan gitu kemudian nggak bawa bekal, nggak mungkin gitu. Maka para ulama mengatakan man talabal hadis aflas, barang siapa yang mencari hadis, belajar ilmu hadis, mereka pasti akan rugi, akan bangkrut dunianya, habis hartanya. Kalau kita luar biasa mudah sekali. Masya Allah, Allah bukakan pintu belajar itu selebar-lebarnya. Allah bukakan pintu ilmu di zaman ini seluas-luasnya. Terserah mana yang jenengan ingin ambil. Setiap yang engkau ambil akan dipertanggungjawabkan sendiri-sendiri. Maka man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mau menempuh perjalanan dari rumahnya, dia pergi sebagaimana ibunya Imam Syafi'i, ibunda Imam Syafi'i ketika di Irak mendengar anaknya itu mempunyai kekuatan hafalan yang luar biasa, padahal di Irak itu sudah diasuh oleh paman-pamannya, akan tapi ibunya kurang, dia harus kembali ke tanah air, tanah air ibunya yang ada di Mekah, karena beliau orang Mekah. Di sana dia belajar, kemudian mendengar Imam Malik, seorang imam Darul Hijrah, pindah ke Madinah. Barang siapa yang menempuh perjalanan seperti itu guna untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ini Allah yang berjanji. Fa innal malaikah wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Kalau sesungguhnya malaikat la tadau ajnihataha akan meletakkan sayap-sayapnya, merundukkan sayap-sayapnya, melengkupkan sayap-sayapnya, ridwan bima yasna, karena ridha terhadap apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Ridha. Ya, kemarin kita sudah bahas maknanya, kinayah yang ketika ditelungkupkan itu, sebagaimana Allah berfirman waqfat janahad dzulli minar rahmah, dan lengkupkanlah sayapmu, yaitu bentuk kasih sayang. Artinya ketika malaikat itu tidak mengepakkan sayapnya, berarti dia sedang sayang berada di situ. Dan yang kedua, ketika malaikat itu tidak mengepakkan sayapnya, berarti dia tidak ingin pindah di mana-mana, ingin mendengarkan majelis ilmu. Fa innal alima, karena sesungguhnya orang-orang yang berilmu, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitanu fil ma. Karena sesungguhnya orang yang mau menuntut ilmu sehingga dia memiliki ilmu, alim, memiliki ilmu, dan disebut alim gak harus nggak harus mengetahui semuanya. Di sini nggak harus mengetahui semua ilmu, enggak. Dan kita berharap sekalipun kita memiliki ilmu satu bidang dalam permasalahan apa gitu, kita memiliki ilmunya, kita berharap semua makhluk, la yastaghfiru lahum man fis samawati wa man fil ard, makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi, memintakan ampunan untuk kita semuanya. Kita berharap demikian. Kalau kita harus menunggu pinter segala hal baru dimintakan ampun, ya, ini tidak ada keutamaan berarti di situ. Karena kita baru menuntut ilmu saja itu ada keutamaannya. Katakanlah kita mengetahui bab niat, paham benar-benar. Semoga Allah memberikan keutamaan itu pada kita semuanya. Seluruh penduduk langit dan bumi mintakan ampun untuk kita semuanya. Wa fadlul alimi 'alal abidi ka fadlil qamari 'ala sa'il kawakib.
Dan keutamaan orang ahli ilmu dibandingkan dengan ahli ibadah kafadlil qamari ala sairil kawakib, diibaratkan seperti utamanya rembulan dibandingkan seluruh bintang gemintang dalam hal cahayanya, yang menerangi kehidupan dunia ini. Jadi kita kemarin sudah bahas kenapa bisa demikian, karena ahli ilmu memiliki petunjuk yang bisa menerangi semua orang, sedangkan ahli ibadah dia hanya berguna untuk dirinya sendiri. Jenengan sholat malam sampai 22 rakaat kemudian witir yang mendapatkan pahala, atau sholat itu bermanfaat untuk kita saja, untuk jenengan saja. Tapi ketika ahli ilmu dia berbicara suatu hukum, menjelaskan suatu hukum, katakanlah sama tentang sholat malam 22 rakaat, kemudian tentang witir sama, yang satu dikerjakan, yang satu dijelaskan. Akan tapi ibadah ketika dikerjakan itu hanya bermanfaat untuk pelakunya, sedangkan ilmu ketika diberikan, diucapkan, bisa bermanfaat untuk siapapun yang mendengarkannya. Begitupun seperti rembulan yang cahayanya bisa dimanfaatkan oleh banyak orang, sementara bintang, katakanlah bintang itu berterbangan banyak, akan tapi rembulan tidak ada, maka dunia tetap gelap, malam ini tetap gelap. Dan ketika bulan purnama sekalipun tidak ada bintang, dia akan memberikan cahayanya untuk membantu seseorang berjalan di malam hari. Innal ulama warasatul anbiya. Dan sesungguhnya para ulama itu warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Maka jalur ulama ini nanti akan bertemu kepada jalurnya para nabi. Ulama meriwayatkan ilmunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya. Ketika yang disebutkan adalah suatu hadis, katakanlah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Muslim. Imam Al-Bukhari Muslim meriwayatkan dari gurunya. Ini sampai kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jalur yang sempurna ini. Ada disebut silsilah dhahabiyah. Silsilah dhahabiyah. Satu jalur yang disebut jalur emas. Para penuntut ilmu itu memiliki jalur yang namanya jalur emas yang bersambung sampai ke Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka rugi ketika kita tidak mencintai ilmu dan tidak mencintai menuntut ilmu, itu rugi, Pak. Karena kita akan dihubungkan satu rantai, satu ikatan, dan sampai kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Karena kita tahu semuanya, para nabi itu tidak diberikan warisan berupa dinar ataupun dirham untuk umatnya, enggak ada. Bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sendiri, yang atqan nas wa asyrafun nas, yang paling bertakwa di antara manusia dan paling mulia di antara manusia, dia tidak meninggalkan harta benda dinar dirham untuk umatnya, tidak ada. Maka suatu hari pernah Abu Hurairah berada di pasar kemudian berteriak, ya, dzaka atau hunaka mirasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqassam wa antum hauna. Ya ahlas suq, kata Abu Hurairah, ya ahlas suq, wahai penghuni pasar, wahai penghuni pasar, dzaka mirasu Rasulillah yuqassam wa antum hauna. Di sana ada warisan Nabi Muhammad SAW dibagikan. Kenapa kalian masih di sini, gitu kan? Abu Hurairah ketika melihat para sahabat yang masih tersisa dan para tabi'in yang masih tersisa itu sibuk di pasar, berjualan ini itu, bertransaksi,
membeli dan menjual, barter dan lain sebagainya. Melihat begitu ramainya pasar, padahal pasar itu kalau menurut hadis Nabi kita yang Muhammad SAW apa? Yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla itu aswaquha. Yang paling dibenci dari bagian bumi ini oleh Allah Azza wa Jalla itu aswaquha, pasar-pasarnya. Dan yang paling dicintai wa ahabbu ilallah dari bumi ini apa? Masajiduha, masjid-masjidnya. Dan Abu Hurairah melihat kebalikannya, di masjid sepi, di pasar ramai. Ini sudah kejadian, ini sudah ada zaman dulu, Pak. Fenomena seperti ini sudah ada zaman dulu. Maka Abu Hurairah mengatakan, ya ahlas suqa kami Rasulullah SAW yuqassimu antum hahuna. Wahai penghuni pasar, ada warisan Nabi dibagikan, kok kalian masih di sini? Mendengar kata warisan, para penghuni pasar itu yang terbesit apa Pak di pikirannya? Uang. Namanya penghuni pasar itu apa? Uang dan harta. Maka berbondong-bondonglah mereka semuanya ke masjid. Karena kan rumah Nabi kita yang mulia SAW itu kan mepet dengan masjid. Jadi pasti mungkin dibagikannya kan di masjid gitu. Langsung bondong-bondong gitu. Setelah sampai di sana, para ahli pasar gak mendapati apa-apa kecuali orang baca Al-Quran, orang belajar mengaji, orang sholat dan lain sebagainya, aktivitas ibadah di dalam masjid. Sesampainya ahli pasar itu kembali dari masjid sampai ke pasar, melihat Abu Hurairah masih di situ, mengatakan, mana ada gitu kan? Nggak ada warisan Nabi kita yang mulia SAW dibagi di sana. Saya hanya melihat orang yang sholat, saya hanya melihat orang yang ngaji, saya hanya melihat orang yang belajar ta'lim majlis ilmu, dan itu saja, nggak ada pembagian warisan. Maka Abu mengatakan, dzalika mirasu Rasulillah, itulah warisan Nabi kita yang mulia. Ilmu tentang sholat, engkau membaca Al-Quran, itu warisan Nabi. Karena Nabi kita sholat, Nabi kita membaca Al-Quran. Kita menuntut ilmu tentang ayat-ayat Allah, tentang hadis Nabi, itu warisan Nabi. Bukan harta benda, bukan baju perangnya, bukan pedangnya, apalagi rambutnya. Warisan Nabi kita yang mulia SAW, yang paling mulia, yang paling indah adalah ilmunya. Untuk itu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Allah tidak berfirman ketika kalian mencintai Allah, maka simpanlah baju perang Nabi kita yang mulia, enggak. Ketika engkau mencintai Allah, maka simpanlah rambut Nabi kita yang mulia SAW, enggak. Ketika engkau mencintai Allah, maka simpanlah baju Nabi kita yang mulia SAW, enggak. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, ketika kalian benar-benar mencintai Allah, jalannya adalah ikuti jalanku, bukan simpan semua yang dari diriku. Ikuti ilmuku, ikuti ajaranku. Percuma jenengan punya baju perangnya Nabi kita yang mulia SAW, tapi kelakuannya berbeda dengan ajaran beliau SAW. Percuma. Baju perang itu nggak bisa menolong kita. Katakanlah nanti jenengan masuk ke liang kubur, diberikanlah baju perang Nabi di kuburan itu, apakah nanti akan menolong kita? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Pertanyaannya akan tetap sama. Man rabbuk wa man dinuka wa man nabiyyuk, itu sama persis. Dan yang bisa menolong bukan baju besi itu, bukan baju besi, bukan rambutnya beliau, bukan.
tapi ilmu beliau SAW yang kita pelajari hingga saat ini. Maka ketika kita mencintai Allah, ikutilah beliau, ikutilah ilmunya, bukan hanya sekedar menyimpan peninggalannya. Maka Abu Hurairah mengatakan, kami Rasulullah dan kali kami Rasulullah. Dan itulah warisan Nabi kita yang mulia SAW. Bukan baju perangnya, bukan pedangnya, bukannya harta benda beliau, bukan. Itulah warisan Nabi kita yang mulia SAW. Ya. Fa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Karena para nabi tidak mewariskan dinaran wala dirhaman. Innama warrasul ilma, karena sesungguhnya para nabi hanya mewariskan ilmu. Jelas para nabi hanya mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bi khaddin wafirin. Barang siapa yang mau mengambil ilmu, maka dia telah mengambil bagian dari warisan Nabi kita yang mulia, yang sangat besar. Okay. Maka seseorang ketika mau menuntut ilmu, maka dia termasuk ahli warisnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ini lebih mulia. Dan ilmu di sisi Nabi kita yang mulia SAW lebih mulia dibanding dengan sisi kekerabatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ilmu di sisi beliau lebih mulia dibanding sisi kekerabatan beliau. Beliau SAW memuliakan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi dari Persia, yang sebelumnya adalah penyembah api, kemudian masuk Nasrani, kemudian masuk Yahudi, sehingga masuk Islam. Salman Al-Farisi dari negeri yang sangat jauh, yang tidak ada hubungannya, tidak ada pertalian darah dengan Nabi kita yang mulia, tapi rela menempuh perjalanan dan jadi sahabat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan kedekatan nasab Abu Lahab tidak berarti apa-apa di mata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang ada campur darahnya Abu Lahab, pamannya, saudara dari ayahnya, kekerabatan beliau yang sangat dekat. Maka sisi ilmu lebih beliau utamakan daripada sisi kekerabatan. Untuk Salman Al-Farisi beliau muliakan luar biasa. Untuk Abu Lahab beliau ucapkan tabbat yada abi lahabi wa tab. Celaka Abu Lahab, dan sungguh sangat celaka. Padahal itu yang pamannya. Sedangkan Salman Al-Farisi adalah sosok yang dari negeri antah berantah, yang terkenal dengan kemajusiannya, menyembah-penyembah api, yang tidak percaya dengan kitab samawi sama sekali, Pak. Enggak mengikuti Nasrani, enggak mengikuti Yahudi, enggak percaya kitab samawi sama sekali. Tapi berkat ilmu, Salman Al-Farisi jadi sahabat yang mulia. Tapi kekerabatan Abu Lahab tidak berguna. Faman akhadahu akhadha bihaddin wafirin. Maka barang siapa yang mau menuntut ilmu, sungguh dia telah mengambil bagian dari warisan Nabi kita yang mulia SAW, bagian yang sangat banyak. Ini selanjutnya mana, Pak?
Monggo selanjutnya mana? Barakallahu fikum. Dari ini. Dari Safwan bin Asal Al-Maradi nggih. Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid muttaqiun ala burdin lahu ahmar. Faqultu lahu ya Rasulullah inni ji'tu atlubul ilma faqala marhaban bi talibil ilmi inna talibal ilmi tahuffuhu al malaikatu bi ajnihatiha thumma yarqabu ba'da hatta yablughu as-samaa'a ad-dunya min mahabbatihim lima yatlub. Nggih niku nggih. Leres barakallahu fikum. Dari sahabat yang mulia Safwan bin Asal Maradi radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, ini kalau di hadis yang penuhnya beliau bertanya tentang mengusap khuf, datang dari jauh dan datang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang mengusap khuf. Itu Safwan bin Asal Al-Maradi. Ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid muttaqi'u ala budin lahu ahmar. Saya mendatangi Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan ketika itu beliau sedang bersandar mengenakan pakaian burdah yang ada lis merahnya. Bersandar di pakaiannya itu tersebut. Faqultahu ya Rasulullah, maka aku ucapkan padanya, menyapanya, wahai Rasulullah, inni jitu adlubul ilma, aku datang untuk menuntut ilmu. Faqala marhaban bi talibil ilmi, maka apa jawaban Nabi kita yang Rasulullah? Marhaba. Marhaba itu kalimat sambutan bil hub warahmah. Marhaba itu kalimat sambutan untuk lil hub warahmah, untuk cinta dan sayang. Maka sudah selayaknya ketika kita meniru Nabi kita yang mulia SAW, ketika ada yang menuntut ilmu, datang untuk menuntut ilmu kepada kita, sambutlah dengan senyuman, sambutlah dengan sayang, sambutlah dengan penuh kecintaan, bukan dengan apa, mata curiga, jangan gitu ya. Nabi itu ketika ada yang menuntut ilmu langsung marhaba gitu kan. Dan tidak jarang beliau itu memeluk sahabatnya yang baru datang, langsung dipeluk. Karena terhib itu bahasa lain dari nama pelukan, terhib. Marhaba itu adalah sambutan yang penuh dengan hub wa rahmah. Kalau terhib itu, terhib dengan marhaba itu satu nama, satu induk bahasa, ra, ha, ba, sama. Ya. Dan makna lain terhib itu memeluk, dipeluk. Ya. Dan itu salah satu sunnah Nabi kita yang Muhammad SAW, ketika mungkin ada yang dari jauh datang untuk menemui kita, atau mungkin kawan lama yang tidak lama berjumpa, nggak masalah, diberikan pelukan sebagai saudara sesama Islam. Inna talibal ilmi tahuffuhul malaikah, sesungguhnya penuntut ilmu malaikat akan mengitarinya dan berjalan di sekitar penuntut ilmu. Kalau yang tadi napa, malaikat niku menaunginya dengan sayap-sayapnya, ini malaikat itu berjalan menjaga di sekitar para penuntut ilmu. Yaitu apa? Tamshi haulahu, berjalan di sekitarnya. Itu tahufuhu itu apa? Tamshi haulahu. Al malaikat bi ajnihatiha, malaikat jalan dengan sayapnya. Summa yarkabu ba'duhum ba'da hatta yablughu as-samaa'a ad-dunya min mahabbatihim lima yatlub. Kemudian malaikat itu yarkabu ba'duhum ba'da, antara malaikat satu dengan yang lainnya saling apa?
saling bertumpuk sampai kepada langit dunia, sampai kepada langit dunia. Para malaikat itu enggak terhitung jumlahnya, Pak. Wa ma ya'lamu junudahu illa hu. Dan tidak ada yang mengetahui jumlahnya para malaikat kecuali Allah Azza wa Jalla. Jumlahnya malaikat itu sangat banyak. Ya. Bahkan di Baitul Ma'mur itu setiap kali masuk itu berapa? Tahu Baitul Ma'mur, Pak? Dalam Baitul Ma'mur nanti dalam tempat sujud malaikat. Baitul Ma'mur, ada yang lain? Baitul Ma'mur itu menurut para ulama tempatnya persis di atas Ka'bah, lurus. Dan dia adalah seperti nama, seperti Ka'bah yang berada di langit. Baitul Ma'mur itu seperti Baitullah, ya, di situ kemudian lurus. Para ulama letaknya tempatnya itu lurus di atas itu. Dan di sana setiap hari itu sholat 100.000 malaikat sholat, kemudian balik lagi sholat lagi 100.000 malaikat, seperti itu terus. Dan yang sholat misalnya hari ini malaikat sholat itu nggak balik lagi, bukan malaikat yang sama, setiap hari seperti itu terus, Pak. Jadi tempatnya itu lurus dari Masjidil Haram, Ka'bah itu lurus ke atas. Di sana adalah tempat berkumpulnya para malaikat atau masjidnya malaikat di langit, itu Baitul Ma'mur. Itu jumlahnya sangat banyak, wa ma ya'lamu junudahu illa, dan tidaklah yang mengetahui jumlah jumlah pasukannya kecuali Allah Azza wa Jalla. Yarqabu ba'du ba'da hatta yablugha sama'ad dunya. Saling menaiki satu dengan yang lainnya sampai kepada langit dunia. Kenapa bisa demikian? Minnah mahabbatihim lima yablugh. Saking cintanya dengan apa yang dipelajari oleh penuntut ilmu. Itu bentuk sukacita para malaikat. Ya. Maka kalau ada orang benci menuntut ilmu itu keterlaluan. Karena para malaikat sendiri itu suka seseorang yang menuntut ilmu. Dan ketika para malaikat suka dengan orang menuntut ilmu, sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, Inna Allah idha habba fulan nada Jibril faqala ya Jibril inni uhibbu fulan fa'ahibba. Wahai fulan, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai orang tersebut, maka cintailah dia. Ya. Itu Allah ketika mencintai seseorang. Kemudian menadar Jibril atas sama, kemudian Jibril memanggil seluruh penduduk langit, ya atas sama, innallaha yuhibbu fulan, sesungguhnya Allah mencintai seseorang, fa'ahbibhu, maka cintailah dia. Maka seluruh penduduk langit mencintai orang tersebut. Summa yudha'ul qabulu fid dunya, kemudian orang tersebut dijadikan sosok yang mudah diterima selama di dunia. Dan ketika malaikat mencintai orang tersebut, maka sungguh malaikat-malaikat rahmat itu akan mendoakan kebaikan bagi seluruh penuntut ilmu. Maka ini adalah berita bagi kita semuanya yang suka, yang gemar dengan menuntut ilmu, sehingga semoga Allah Azza wa Jalla berkenan berikan kepada kita semuanya atas dosa-dosa yang kita kerjakan, karena kita manusia biasa yang penuh dengan dosa, penuh dengan keluputan, penuh dengan lupa, penuh dengan kemaksiatan. Kalau bukan karena rahmat dari Allah Azza wa Jalla, tentunya neraka tempat kita, tentunya nerakalah tempat kita.
Karena sesungguhnya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semuanya itu sungguh sangat besar, sungguh sangat banyak. Dan apa yang kita bisa berikan untuk Allah Azza wa Jalla sangat sedikit jika dibandingkan dengan nikmatnya. Waktu kita sangat luas, waktu kita sangat panjang, 24 jam, dan kita bisa tahu dari 24 jam itu berapa banyak kita berikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya sebagai orang yang cerdas kita bisa menghitung dari 24 jam itu berapa yang kita berikan untuk Allah Azza wa Jalla. Apakah dengan itu kita berhak mendapatkan surga sedangkan kita itu masih banyak waktu tidur kita kadang-kadang lebih banyak daripada waktu ibadah. Waktu tidur kita, katakanlah jenengan tidur mulai dari jam 8 atau jam 9 sampai jam 3. Berapa jam? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Masih 8 jam. Ibadah jenengan berapa jam? Waktu tidur kadang-kadang lebih banyak daripada waktu ibadah kita. Jangankan waktu tidur, waktu sarapan makan kita ketika ditotal itu lebih banyak daripada waktu ibadah gitu. Kadang-kadang kita sarapan sambil ngopi, sekali duduk itu bisa 30 menit. Kalau lama-lamanya bisa sejam gitu kan kalau orang nyantai. 30 menit sambil ngobrol itu. Kemudian jenengan bandingkan dengan sholat kita, lamaan mana? Kadang-kadang lebih parah lagi gitu. Waktu ibadah kita lebih sedikit, lebih sebentar daripada mandi kita. Mandi kita bisa 2 menit, 3 menit. Sholat selesai mandi, mandinya 5 menit, sholatnya 1-2 menit selesai. Terus dengan apa kita menginginkan surga? Dengan apa kita ingin tukarkan surga? Jangan ditukarkan dengan pekerjaan kita gitu. Jangan dibandingkan, sudah pasti lebih banyak kerjanya kita. Jangan kerja katakanlah mulai dari jam 7 sampai menjelang maghrib aja masih kerja ya. Terus dengan apa kita ingin surga? Kalau nggak berharap ampunan dari Allah Azza wa Jalla, kalau nggak berharap ampunan, dengan apa kita mau masuk surga? Dengan ibadah kita yang murat-marit itu, dengan ibadah kita yang simpang siur nggak ada jelasnya itu. Surga nggak semurah itu gitu. Bahkan untuk kita sudah sering ingatkan, ibadah kita untuk notali detak jantung kita saja itu nggak cukup gitu. Ibadah kita untuk membuat detak jantung kita, nikmat jantung berdetak ini impas, katakanlah kosong-kosong, dengan ibadah saja itu nggak cukup gitu. Masih besaran nikmat jantung kita berdetak. Terus surga bagiannya dengan apa lagi? Satu yang harus kita bisa, minta ampun. Ya Allah, ampuni. Hari ini saya belum bisa seperti ini. Ya Allah, ampuni. Hari ini saya masih banyak menghabiskan waktu yang sia-sia. Ya Allah, ampuni. Hari ini masih banyak waktu saya untuk bekerja. Ya Allah, ampuni. Tiap hari seperti itu. Sekalipun jenengan mengerjakan itu berulang-ulang. Ya Allah, hari ini saya belum bisa sholat dengan khusyuk, ampuni aku. Ya Allah, hari ini aku belum bisa bersedekah, ampuni aku. Ya Allah, hari ini. Seperti itu, Pak. Sehingga nanti kita menuju Allah Azza wa Jalla, benar kita nggak punya pahala banyak, tapi kita juga nggak punya dosa yang besar, sehingga dosa kita tinggal dosa kecil-kecil, dosa yang Allah akan hilangkan begitu saja. Kalau kita banggakan ibadah kita, kita percayakan kita dengan ibadah kita, jenengan rugi, pasti akan rugi, Pak. Karena nggak akan ada yang cukup, nggak akan ada yang cukup, nggak akan. Dalam sehari ini aja jenengan hitung-hitungan untuk membuat nikmat sehari ini itu terbayar dengan ibadah kita, itu nggak cukup, kurang ibadahnya itu.
dalam sehari kita itu masih ngutang nikmatnya Allah. Besoknya ngutang lagi, besoknya ngutang lagi, besoknya ngutang lagi. Maka perbanyaklah minta istighfar. Maka benar apa yang dikatakan oleh Nabi kita yang mulia SAW, wajada tuba liman wajada fi sahibatihi istighfaran katsiran. Sungguh beruntung bagi orang yang pada kitab catatan amalannya banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Itu sungguh sangat beruntung kan. Ya, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.